Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tata cara pelaksanaan sholat jamak takdim dan takhir. Kita masuk pembahasan. Sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Misalkan duhur dengan sholat asar, maghrib dengan isya. Nah, mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu ini disebut sholat jamak. Kemudian sholat jamak itu dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Apabila dikerjakan pada waktu yang pertama disebut jamak takdim. Apabila dikerjakan pada waktu yang kedua disebut jamak takhir. Baik, selanjutnya sholat yang boleh dijamak itu ada apa saja? Yaitu ada sholat duhur dengan asar, kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Subuh bisa enggak Pak? Tidak bisa dikumpulkan dengan sholat yang lain. Nah, untuk menjamak sholat itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama harus tertib. Tertib maksudnya kalau melaksanakan sholat menjamak duhur dan asar, maka dilakukan duhur dan selanjutnya asar. Tidak boleh asar dulu baru duhur. Kedua, niat jamak itu di awal yang pertama, itu jika jamak takdim. Syarat yang ketiga yaitu harus mualah. Maksudnya begini, tidak boleh ada jeda yang cukup lama yang sekiranya bisa untuk mengerjakan sholat 2 rakaat secara cepat. Maksudnya dari sholat yang satu dan yang dua tidak ada jeda yang lama. Jadi begitu selesai sholat yang pertama langsung nyambung sholat yang kedua. Sholat pertama salam, kemudian berdiri takbiratul ihram, kemudian lanjut sholat yang kedua. Begitu, okay? Sekarang kita masuk niat sholat jamak takdim duhur dengan asar. Takdim itu mendahulukan sholat duhur, kemudian selesai salam takbiratul ihram lagi sholat asar. Niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati majmu'an ilaihil asru taqdimal lillahi ta'ala. Nah, setelah sholat duhur yang pertama tadi sudah selesai salam, kemudian takbiratul ihram lagi berdiri melakukan sholat asar yang kedua. Niatnya usolli fardhu asri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati majmu'an bizuhri taqdiman lillahi ta'ala. Setelah itu cara sholatnya seperti biasa, membaca Fatihah, surat pendek, ruku, i'tidal, sujud sampai 4 rakaat dan diakhiri dengan salam. Nah, menggabungkan sholat duhur dan asar ini tadi dilaksanakan pada waktu duhur dinamakan jamak takdim. Paham ya? Kemudian kita contohkan lagi, kita akan melaksanakan sholat jamak takdim maghrib bersama dengan isya. Dilakukan pada waktu maghrib. Niatnya bagaimana? Usolli fardul maghribi salasa raka'atim mustaqbilal qiblati majmu'an ilaihil isya taqdiman lillahi ta'ala. Dilakukan pada waktu maghrib, takbiratul ihram, kemudian salam, selesai berdiri lagi, dilanjutkan sholat isya. Niatnya sebagai berikut: usolli fardul isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati majmu'an bil maghribi taqdiman lillahi ta'ala. Nah, niat jamak takdim sudah selesai. Takdim itu diingat-ingat
menggabungkan dua waktu sholat yang pelaksanaannya pada waktu awal sholat yang pertama. Sekarang adalah niat sholat jamak takhir, melaksanakan mengumpulkan dua sholat dan pelaksanaannya di akhir sholat yang kedua. Contohnya zuhur dan asar, pelaksanaannya pada waktu asar. Niatnya begini: usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati majmu'an ilaihil asru ta'khiran lillahi ta'ala. Setelah sholat duhur selesai, kemudian salam dan berdiri lagi takbiratul ihram, niat sholat yang kedua yaitu apa? Asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati majmu'an bizuhri ta'khiran lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat jamak takhir maghrib dengan isya. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati majmu'an ilaihil isya'u ta'khiran lillahi ta'ala. Dan dilanjutkan niat sholat yang kedua yaitu sholat isya. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati majmu'an bil maghribi ta'khiran lillahi ta'ala. Baik nak, tadi sudah selesai pembahasan tentang sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir sekaligus dengan niatnya. Sekarang kita lanjutkan membahas tentang sholat qashar. Tata cara sholat qashar adalah sebagai berikut. Simak baik-baik ya murid-murid. Contohnya, kita ingin mengqashar sholat zuhur. Bagaimana caranya? Nah, demikian caranya. Yang pertama, berniat sholat dengan cara qashar. Jika dilafalkan, niat sholatnya seperti ini. Dengarkan baik-baik ya murid-murid. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhadz zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Asli bacaannya bukan qasron tapi qasran lillahi ta'ala. Karena itu kan ada tanwin bertemu lam, maka wajib idgham bilahuna. Artinya saya berniat sholat zuhur 2 rakaat di qashar karena Allah Ta'ala. Setelah niat, murid-murid takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian sholat 2 rakaat dan yang terakhir salam. Mudah kan murid-murid? Pak Guru ulangi lagi ya. Yang pertama niat, kemudian takbiratul ihram, dilanjut sholat 2 rakaat, kemudian salam. Loh Pak, ini kan sholat duhur, kenapa 2 rakaat? Nah, ini karena kita sedang mengqashar. Artinya kita sedang meringkas. Sholat zuhur yang dulunya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sudah paham murid-murid? Oke. Selamat mencoba ya. Gimana? Belum bisa? Oh iya, nanti dengan Pak Guru di sekolahan kalau ada waktu yang memungkinkan. Yang ketiga, cara menjamak sekaligus mengqashar. Nah, ini digabungkan. Cara menjamak sekaligus mengqashar adalah menggabungkan 2 sholat fardu dalam 1 waktu sekaligus meringkas. Di pertemuan yang terdahulu sudah kita pelajari cara menjamak sholat. Artinya menggabungkan 2 waktu sholat di 1 waktu sholat. Nah ini tambah lagi, sholatnya sudah diqashar dan sekaligus dijamak. Jadi contohnya seperti ini. Duhur dan asar. Nah, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kita jadikan satu di waktu sholat duhur
tetapi cara mengerjakannya 2 rakaat. Berarti duhur kita ringkas menjadi 2 rakaat, asar kita ringkas menjadi 2 rakaat. Tetapi dilaksanakan di waktu yang satu atau satu waktu yang sama. Ini adalah yang dimaksud menjamak sekaligus mengqashar. Menggabungkan 2 sholat dan meringkasnya. Nah, maksudnya seperti itu. Hukum dan syaratnya sama dengan sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak qashar dapat dilaksanakan secara takdim maupun takhir. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar. Bagaimana tata caranya? Ikuti baik-baik ya tahap-tahapnya murid-murid. Tentunya simak dulu baik-baik keterangan Pak Guru. Tahap yang pertama, murid-murid harus berniat jamak dan qashar. Karena kita tadi mengambil contoh sholat zuhur dan sholat asar, kita dengan cara takdim, maka niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardud duhri raq'ataini qashron majmu'an ilaihil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Saya berniat sholat zuhur 2 rakaat digabung dengan sholat asar dengan jamak takdim. Diqashar karena Allah Ta'ala. Setelah niat, murid-murid takbiratul ihram, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat duhur. Artinya diringkas. Setelah 2 rakaat selesai, murid-murid salam dan berdiri lagi. Nah, berdiri lagi untuk niat sholat asar. Bagaimana niat sholat asarnya? Simak baik-baik ya murid-murid. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal asri raq'ataini qashron majmu'an ilaihi dhuhri. Pak Guru ulangi. Majmu'an ila dhuhri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Artinya saya berniat sholat asar 2 rakaat digabungkan dengan sholat duhur dengan jamak takdim diqashar karena Allah Ta'ala. Setelah niat, murid-murid takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian sholat asar 2 rakaat. Karena diringkas ya murid-murid. Sholat asar 2 rakaat. Demikian tadi penjelasan tentang tata cara sholat jamak dan tata cara sholat qashar. Semoga bisa difahami, dan apabila anak-anak masih kurang paham, silakan bertanya kepada Bapak Guru, bisa lewat Japri ataupun diskusi di dalam grup WhatsApp. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.